Halo guys, saya Ricardo dari temclubvi.com dan ini adalah video tutorial seri XHTML dan CSS. Pada video ini kita akan membahas tentang properti position pada CSS. Ya, position memungkinkan kita untuk menentukan di mana posisi elemen yang akan kita tempatkan. Position pada CSS dibagi menjadi 4 bagian, yakni static, relatif, absolute, dan fixed. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari position static. Ya, position static adalah posisi elemen menurut normal flow atau aliran normalnya pada halaman web. Misalnya, di sini saya buatkan satu elemen div dengan atribut ID wadah, dan di dalamnya saya buatkan dua elemen div. Pertama dengan nama atribut ID merah, dan kedua dengan nama atribut ID kuning. Nah, untuk melihat aliran normal atau normal flow-nya pada halaman web, pada CSS-nya, oh ya guys, di sini saya selalu menggunakan metode external style sheet pada CSS. Jadi agar kamu dapat memastikan hasil yang sama dengan apa yang saya lakukan di sini, pastikan kamu telah menghubungkan file CSS-nya pada file HTML-nya dengan menggunakan tag link ini. Ya, kamu bisa lihat video kita tentang metode external style sheet bila kamu belum memahami penggunaannya. Ya, oke, pada CSS-nya saya akan berikan style pada div ID wadah dengan properti width 500 pixel dan properti height 400 pixel. Saya gunakan properti bantuan border 5 pixel solid black untuk mengetahui keberadaannya pada halaman web. Untuk div ID merah saya berikan properti width 100 pixel, height 100 pixel, dan background color red. Terakhir pada div ID kuning saya gunakan properti yang sama dengan div ID merah, tetapi dengan background color yellow. Nah, bila kita coba ke browser, ya, beginilah aliran normal elemennya pada halaman web. Yang dimaksud aliran normal di sini adalah browser menampilkan kotak merah di atas kotak kuning, sesuai dengan apa yang kita ketikkan pada HTML-nya ini. Kemudian kotak merah dan kotak kuning diletakkan di dalam border berwarna hitam, yang menunjukkan bahwa div ID merah dan div ID kuning adalah anak dari div ID wadah. Nah, semua ini adalah aliran normal atau bisa kita sebut dengan position static. Ya, oke, sekarang kita beralih pada position relatif. Position relatif memungkinkan kita untuk menggeser atau memposisikan elemen pada halaman web. Misalnya pada div ID merah, saya tambahkan properti position dengan nilai relatif. Lalu saya mendefinisikan positionnya dengan 4 properti. Kita bisa gunakan top, left, right, dan bottom. Ya, di sini saya akan gunakan top dan left saja. Untuk topnya saya berikan nilai 10 pixel dan leftnya saya berikan nilai 20 pixel. Bila kita coba save, dan sebelum saya refresh halamannya, coba perhatikan titik ujung kiri kotak merah ini guys. Titik ini adalah posisi awal aliran normal atau position static dari div ID merah di dalam div ID wadah ini. Dan bila saya refresh, ya, kotak merah sudah berpindah, di mana titik ujung kirinya sekarang sudah digeser sebesar 10 pixel dari atas border hitam dan 20 pixel dari samping kiri border hitam. Jadi position relatif adalah menggeser atau memposisikan elemen berdasarkan posisi semulanya pada aliran normal atau position static. Pada kasus ini kita merubah posisi elemen anak di dalam elemen induknya, dan jarak-jarak yang dihasilkan merupakan jarak antara elemen anak terhadap elemen induknya. Nah, bagaimana dengan position absolute? Misalnya untuk div ID kuning, saya tambahkan properti position dengan nilai absolute, dengan posisi top 10 pixel dan left 20 pixel. Bila kita coba save dan refresh, ya, di sini sudah ada perubahan posisi pada kotak kuning, tapi tampaknya ada perbedaan dengan apa yang telah kita lakukan sebelumnya.
posisi kotak kuning semula berada di sekitar sini. Lalu mengapa setelah diberi properti absolut kotaknya semakin ke atas? Nah, berbeda dengan position relatif, position absolut tidak berdasarkan pada posisi semula atau aliran normalnya. Bisa kita buktikan misalnya pada div ID kuningnya, saya berikan nilai 0 pixel pada topnya, dan saya juga beri nilai 0 pixel pada leftnya. Bila saya save dan refresh, ya ini adalah posisi awal div ID kuning setelah kita mendefinisikan posisinya pada keadaan absolut. Ya, posisi kotak kuning sekarang berada pada ujung kiri atas dari halaman web. Nah, elemen yang mendapat position absolut akan digeser berdasarkan halaman web. Jadi misalnya pada div ID kuningnya, saya ganti properti top jadi bottom dengan nilai yang sama 0 pixel, dan left jadi right dengan nilai yang sama 0 pixel. Save dan refresh, ya kotak kuning sudah berada pada ujung kanan bawah dari halaman web. Dan bila saya kembalikan lagi seperti pada kasus semula, di mana pada topnya kita beri 10 pixel dan leftnya kita berikan 20 pixel, kita save dan refresh, ya kotak kuning sekarang berada pada 10 pixel dari atas halaman web dan 20 pixel dari kiri halaman web. Nah, sekarang coba kita perhatikan guys, div ID kuning adalah anak dari div ID wadah, dan setelah kita beri position absolut pada div ID kuningnya, maka div ID kuning bergeser terhadap halaman web. Nah, menurut saya penggunaan properti position absolut pada kasus ini kurang tepat, karena akan menghasilkan posisi berdasarkan halaman web dan bukan berdasarkan div ID wadah sebagai parent atau induknya. Jadi, bila kita ingin memberi position absolut berdasarkan parent atau induknya, maka pada div ID wadah kita tambahkan position dengan nilai relatif. Nah, ini artinya position absolut pada div ID kuning tidak lagi berdasarkan halaman web, tetapi berdasarkan div ID wadah sebagai parentnya. Dan bila kita coba save dan refresh, ya kotak kuningnya sudah pada posisi yang telah kita set dan menyebabkan kotak merah tidak kelihatan di sini. Hal ini disebabkan karena div ID kuning dan div ID merah sama-sama mendapat posisi awal yang sama, yaitu ujung kiri atas div ID wadah, yaitu 10 pixel dari atas div ID wadah dan 20 pixel dari kiri div ID wadah. Jadi misalnya bila saya tambahkan jarak pada div ID kuning, pada leftnya saya buat menjadi 30 pixel misalnya, dan bila kita save dan refresh, ya sekarang kotak merah sudah kelihatan. Nah, selain perbedaan yang telah kita uraikan tadi, position relatif dan absolut memiliki perbedaan dalam hal kecepatan memposisikan elemen. Position absolut memposisikan elemen lebih cepat daripada position relatif. Misalnya pada kasus ini, kita ingin menempatkan kedua div ID kotak ini tepat pada ujung kanan atas dari div ID wadah ini. Nah, pada position absolut, saya cukup memberi nilai 0 pixel pada posisi topnya, lalu saya ganti posisi left dengan posisi right, dan untuk nilainya saya beri 0 pixel. Bila kita coba save dan refresh, ya kotak kuning sudah tepat berada di ujung kanan atas dari div ID wadah. Nah, berbeda dengan position relatif, pada posisi topnya saya beri nilai 0 pixel, tetapi pada posisi leftnya saya harus terlebih dahulu melakukan penghitungan. Kita tahu bahwa lebar div ID wadah adalah 500 pixel. Nah, untuk mendapatkan posisi ujung kanan atas dari div ID wadah, maka posisi leftnya adalah 500 pixel kurang 100 pixel. Jadi posisi leftnya menjadi 400 pixel. Dan bila kita coba save dan refresh, ya kotak merah tidak kelihatan karena sekarang posisinya kembali di belakang kotak kuning. Dan bila saya hapus dulu div ID kuning ini, save dan refresh, ya div ID kotak merah berada pada ujung kanan atas dari div ID wadah. Jadi dalam hal memposisikan elemen, pemakaian position absolute lebih cepat daripada relatif. Ya oke, sekarang kita lanjutkan untuk position fix. Ya, saya kembalikan dulu div ID kuningnya. Oke, position fix memposisikan elemen pada jendela browser. Untuk perlu diketahui, halaman web adalah kanvas tempat menampilkan elemen. Berbeda dengan jendela browser adalah layar untuk menampilkan halaman web.
Perbedaan ini bisa kita lihat bila kita memiliki halaman yang panjang. Dan pada kasus ini bila kita menambahkan tinggi dari div ID wadah, itu sama saja kita juga menambah tinggi halaman webnya. Ya, karena div ID wadah berada di dalam buka tutup tag body ini. Jadi misalnya saya tambahkan tinggi div ID wadah menjadi 800 pixel. Dan bila kita coba save dan refresh, ya halaman web kita semakin panjang. Ini bisa terlihat dari scroll yang muncul pada sisi kanan jendela browser. Nah, coba kita perhatikan, kotak ini adalah layar yang merupakan batas maksimal menampilkan halaman web. Karena halaman web sudah melewati batas maksimal dari dimensi layar ini, maka kita harus lakukan scrolling untuk melihat sebagian halaman webnya yang tidak kelihatan. Jadi halaman web dan jendela browser adalah dua hal yang berbeda, guys. Nah, seperti apa yang sudah saya katakan sebelumnya, position fix berdasarkan pada jendela browser. Bila pada kasus ini saya rubah nilai position pada div ID merah menjadi fix, dan mungkin saya ganti nilai topnya menjadi 20 pixel dan leftnya menjadi 50 pixel. Saya rubah juga pada div ID kuning menjadi fix, topnya saya rubah menjadi 40 pixel, posisi rect saya rubah menjadi left dengan nilai 60 pixel. Bila kita coba save dan refresh, ya kotak merah sudah mengatur posisinya pada jendela browser, 20 pixel dari atas dan 50 pixel dari samping. Begitu juga dengan div ID kuning, 40 pixel dari atas dan 60 pixel dari samping. Ya, sepintas hampir mirip dengan position absolute. Tetapi bila saya melakukan scrolling sekarang, ya div ID merah dan div ID kuning masih tetap pada posisi yang sama. Ini dikarenakan kedua div ID kotak tersebut mengatur posisi terhadap jendela browser, bukan terhadap halaman web. Nah, jadi untuk melihat hasil dari pemberian property fix, kita harus memiliki halaman yang panjang seperti ini. Ya oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Bila ada pertanyaan, email kita di berbagi@timeclubfeed.com. Jangan narkoba, jangan korupsi, dan tetap berkarya guys. See you.